Megawati Soekarnoputri beberapa hari lalu marah besar. Sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru. Kemarahan ini menimbulkan kebingungan di publik oleh karena partai penguasa itu adalah PDIP dan dipimpin oleh kader terbaik mereka. Selain itu, ada 8 kader lainnya yang duduk di kabinet sebagai menteri dan wakil menteri. Ada 2 alasan utama di balik meledaknya ketua umum PDIP itu. Pertama, perginya Jokowi yang adalah aset terbesar electoral effect PDIP. Dan hal ini berdampak kepada trauma Megawati di Pilgub Jawa Tengah tahun 2018 terkait dengan turunnya tren elektabilitas capres mereka Ganjar Pranowo. Nah, perginya Jokowi akan menjadi topik AI kali ini, sedangkan trauma Megawati di Pilgub Jateng tahun 2018 akan menjadi topik di edisi AI berikutnya. Pada hari Sabtu 8 Oktober tahun 2022, jadi tahun lalu, di Istana Batu Tulis Bogor, Megawati bertemu dengan Presiden Jokowi selama 2 jam. Digelar kembali pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Ibu Megawati Soekarnoputri di Istana Batu Tulis, tempat Bung Karno banyak melakukan kontemplasi tentang arah masa depan bangsa dan negara Indonesia. Dengan pemandangan Gunung Salak yang begitu bagus, maka dialog yang begitu mendalam membahas berbagai persoalan bangsa dan negara saat ini, khususnya bagaimana bangsa Indonesia bersiap-siap menghadapi tekanan global, krisis ekonomi yang akan menekan kita akibat perang Rusia-Ukraina yang menciptakan krisis pangan dan krisis energi. Sementara di Indonesia dan negara-negara lain belum sepenuhnya di dalam mengatasi pandemi COVID yang dampaknya juga kepada perekonomian rakyat itu. Karena itulah digagas bagaimana kita mendorong agar Indonesia betul-betul berdaulat di bidang pangan. Di dalam pertemuan itu tentu saja juga dibahas tentang pemilu legislatif dan pemilu presiden 2024. Namun bagi PD Perjuangan agar melalui pemilu tersebut justru menjadi momentum bagi kemajuan Indonesia Raya kita. Jangan pemilu menjadi benih-benih yang memecah belah persatuan bangsa. Dan dalam konteks kepemimpinan antara Bung Karno, Ibu Mega, Pak Jokowi, dan kepemimpinan yang lahir pada tahun 2024 merupakan satu kepemimpinan yang senafas agar Indonesia betul-betul menjadi negara besar, menjadi pemimpin di antara bangsa-bangsa di dunia. Itulah yang menjadi komitmen dalam dialog yang sangat mendalam yang berlangsung hampir 2 jam lebih sedikit. Dari keempat poin yang disampaikan Sekjen Hasto Kristianto itu, yang relevan dengan topik kita sekarang dan terkait dengan berbagai manuver politik serta drama-dramanya dalam suasana pemilu hari ini adalah soal kesinambungan kepemimpinan nasional ke depan. Nah, kesinambungan kepemimpinan nasional ini pada dasarnya adalah bandarmologi politik yang sudah saya bahas pada berbagai edisi AI sebelumnya. Ya, silakan Anda simak kembali. Intinya, bagi Jokowi pendekatan strategis yang penting adalah membangun winning coalition atau koalisi partai-partai pemenang di tahap pra-pemilu. Sedangkan bagi Megawati, pendekatan strategisnya adalah
PDIP harus menjadi winning party atau partai pemenang terlebih dahulu di tahap pemilu, baru kemudian bicara soal koalisi partai-partai pemenang di tahap pasca pemilu. Pertemuan 8 Oktober 2022 itu tidak mencapai kesepakatan. Terjadi perbedaan visi di antara keduanya, tetapi perbedaan ini belum memanas. Sebab pada bulan November 2022, di hadapan relawan Nusantara Bersatu, Jokowi masih mengirimkan sinyal dukungan ke Ganjar Pranowo. Pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan, dari mukanya itu kelihatan. Dari penampilannya itu kelihatan. Banyak kerutan di wajahnya. Karena mikirin rakyat. Ada juga yang mikirin rakyat sampai rambutnya putih semua, ada. Bahkan sebaliknya, pada 10 Januari 2023 ini, Megawati masih mengalah soal acara HUT ke-50 PDIP di GBK. Nah, Ibu udah tugasi. Saya udah bilang tadi sama Pak Jokowi. Tadinya ini perayaan akan dibuat di GBK. Tapi waktu itu pengurus GBK Gelora Bung Karno bilang untuk pertandingan sepak bola itu. Akhirnya kita dapat di sini. Karena tadinya maunya di GBK. Namun di sini gesekan antara Jokowi dan Megawati mulai tertangkap oleh publik. Pak Jokowi gue udah ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Gesekan perbedaan ini semakin memanas di balik layar. Momen panen padi di Kebumen pada 9 Maret 2023, di mana foto Jokowi, Prabowo, Ganjar menjadi viral, bukanlah tanpa kisah di baliknya. Jokowi masih berusaha melakukan gerilya agar paslon Prabowo Ganjar sebagai RI 1 dan RI 2 bisa terwujud. Kali ini Jokowi ingin langsung meyakinkan Ganjar untuk berani mengambil sikap sendiri demi kepentingan bangsa di atas kepentingan partai. Tetapi Ganjar saat itu memberikan alasan ingin tetap loyal kepada Megawati. Wah, itu satu hal. Bahwa di balik alasan itu Ganjar pribadi memiliki ambisi menjadi RI 1 ketimbang RI 2, itu hal lainnya. Dan kedua alasan ini sah saja. Bagi Jokowi, momen di Kebumen ini menjadi konfirmasi bahwa peluang komposisi Prabowo-Ganjar sudah tertutup, baik melalui jalur lobi ke Megawati maupun jalur langsung ke Ganjar sendiri. Walaupun Jokowi juga tahu bahwa tingginya elektabilitas Ganjar itu bukan karena kinerja, semata-mata kinerja Ganjar sebagai gubernur Jateng, melainkan lebih karena publik melihat bahwa Ganjar adalah penerus Jokowi. Dan hari ini terbukti kan, yang membuat elektabilitas Prabowo tinggi sekarang ini adalah karena terjadi migrasi suara approval rate, tingkat kepuasan Jokowi, yang beralih ke Prabowo karena Prabowo sekarang dilihat sebagai penerus Jokowi. Kalau saja Jokowi saat itu berhasil meyakinkan Ganjar untuk menjadi cawapres Prabowo, maka langkah ini menjadi checkmate, skakmat bagi Megawati. Megawati
akan terpaksa mengikuti strategi winning coalition Jokowi karena tidak ada kader PDIP lainnya yang memiliki elektabilitas seperti Ganjar Pranowo. Puan Maharani itu cuma di kisaran 1-2%, jauh di bawah 2 digit. Kenapa bukan Ganjar Prabowo komposisinya? Karena faktanya Prabowo lebih mampu melakukan kerjasama politik, membentuk konsorsium atau koalisi dibandingkan Ganjar. Sekalipun Ganjar memiliki elektabilitas yang tertinggi saat itu. Nah, poin ini amat penting, namun tidak dilihat oleh Megawati. Faktanya Ganjar memang tidak punya pengalaman menggalang kerjasama politik secara nasional. Prabowo sudah beberapa kali dalam 2 kali pemilu terakhir melakukan hal itu. Ganjar tidak pernah menjadi coalition maker karena ya tidak bisa disalahkan juga, dia hanya kader biasa. Arti paling strategis di balik keinginan Jokowi menciptakan koalisi Gerindra PDIP adalah untuk memastikan Golkar, PAN, PKB, dan P3 bergabung ke dalamnya juga, yang artinya tercipta suatu koalisi besar. Di mata Jokowi, koalisi besar ini memiliki 3 dimensi strategis. Pertama, mempertahankan rekonsiliasi nasional di kubu nasionalis yang sempat pecah di pemilu 2019. Kedua, rekonsiliasi yang sudah terwujud ini dalam koalisi besar Jokowi di pemerintahannya yang sekarang dengan dukungan 82% kursi di DPR perlu diteruskan pada periode pemerintahan 2024-2029. Jadi koalisi ini bukan angan-angan. Sehingga, ini yang ketiga, kesinambungan atau keberlanjutan strategi pembangunan era Jokowi 2014-2024 itu bisa diwujudkan. Pendekatan strategis Jokowi inilah yang saya sebut sebagai winning coalition. Pendekatan strategis ini diamini oleh Gerindra, Golkar, PAN, PKB, dan P3 saat itu. Total saham politik mereka 49 kursi di DPR. Sedangkan PDIP, saham politiknya hanya 22% kursi, jauh di bawah konsorsium kelima parpol tadi. Sekalipun dengan 22% kursi, PDIP adalah satu-satunya partai yang memenuhi syarat presidential threshold sehingga bisa mencalonkan capres-cawapres sendirian. Tetapi cara pikir Megawati tidak seperti itu. PDIP baginya adalah partai pemenang pemilu dengan kursi terbanyak, titik. Ya, 22% tadi. Lalu dia bertanya kenapa kok kadernya cuma jadi wapres saja. Masuk akal kalau Megawati menjadi yakin bahwa kemenangan hat-trick PDIP adalah pilihan strategis. Dan Megawati maunya Jokowi yang memiliki electoral effect 33% di atas PDIP pada Pilpres 2019 dan ditambah memiliki approval rate atau tingkat kepuasan sampai 80%, wajib mendukung langkah strategisnya ini karena Jokowi adalah petugas partai. Strategi Megawati inilah yang saya istilahkan dengan winning party approach. Jokowi menolak winning party approach ini dan tetap berkeyakinan bahwa winning coalition adalah yang terbaik. Mengapa Jokowi menolak? Karena Jokowi selain petugas partai, pada saat yang bersamaan dia adalah juga pemimpin bangsa.
Petugas partai itu bertanggung jawab kepada ketum, sedangkan pemimpin bangsa bertanggung jawab atas masa depan bangsa, bertanggung jawab kepada rakyat. Di titik inilah terjadi collision, tabrakan kepentingan, dan Jokowi memilih menjadi pemimpin bangsa. Ada alasan kuat di balik penolakan Jokowi atas winning party approach Megawati ini, selain alasan strategis barusan, yaitu trauma impotensi politik Jokowi di periode pemerintahannya yang pertama antara 2014-2016. Akibat para pemegang saham politik di DPR gagal dikonsolidasikan oleh PDIP, dan ini akhirnya membuat pemerintahannya menjadi tidak efektif. Padahal PDIP saat itu menang total di Pilpres dan di Pileg. Faktanya kan di parlemen PDIP sebagai pemenang pemilu juga gagal merebut posisi ketua DPR. Nah, soal ini sudah saya bahas berkali-kali di edisi AI sebelumnya. Itu sebabnya Jokowi kemudian membangun koalisi besar bersama berbagai parpol lainnya hingga menguasai 82% kursi di DPR yang dimulai sejak setengah periode pemerintahannya yang pertama sampai saat ini. Sejak itu kita saksikan berbagai kebijakan Jokowi, misalnya RUU IKN atau RUU Cipta Kerja, itu bisa diselesaikan dengan luar biasa cepat, hanya hitungan 5-8 bulan saja. Ini karena mendapat dukungan penuh mayoritas dari parlemen. Trauma inilah yang membuat Jokowi yakin winning coalition adalah yang terbaik dalam sistem politik kita saat ini. Bagi Jokowi, saham 22% kursi di parlemen milik PDIP itu artinya adalah 78% kursi sisanya di DPR berada di luar kendali PDIP. Dan bandarmologi politiknya ada di yang 78% ini, bukan di yang 22%. Setelah momen di Kebumen itu, hubungan Jokowi-Megawati memasuki babak yang keras, panas. Pada tanggal 14 Maret, Megawati memerintahkan Gubernur Bali, Iwayan Koster, untuk menjatuhkan bom atom pertama di atas perhelatan Piala Dunia U20. Yang menjadi point of analysis di sini adalah Megawati memberikan peringatan terhadap manuver Jokowi yang langsung menggarap Ganjar Pranowo. Masih ingat kan, sebelumnya di bulan Januari Megawati sempat menyindir soal parpol lain membajak kader PDIP. Setelah bom atom Koster ini, 4 hari kemudian pada 18 Maret, kembali terjadi pertemuan antara Jokowi dan Megawati di Istana Merdeka, Jakarta. Selama 3 jam. Dalam pertemuan itu Megawati marah besar soal manuver politik membajak Ganjar ini dan meminta Jokowi mematuhi strategi politiknya yaitu winning party, tetapi tidak ada kesepakatan di antara keduanya. Maka pada tanggal 23 Maret Megawati menjatuhkan bom atom kedua, yaitu bom atom Ganjar di atas perhelatan Piala Dunia U20. Bom atom Ganjar inilah yang menjadi knockout blow untuk Piala Dunia U20, dan tentu saja Presiden Jokowi sakit hati karena tidak mengira bahwa sampai setega itu
damage-nya. Ini mengingat lobby penyelenggaraan ke FIFA itu kan sangat sulit ya. Apalagi Piala Dunia U20 itu adalah turnamen kedua terbesar FIFA di segmen pria setelah kelas senior seperti yang di Qatar tahun lalu ya. Jadi FIFA World Cup U20 ini memang kelasnya itu sangat tinggi karena posisinya itu adalah turnamen kedua terbesarnya FIFA di area men. Jadi FIFA World Cup Senior Putra, FIFA World Cup Senior Putri, dan yang ketiga adalah FIFA World Cup U20 untuk putra. Jadi level ini adalah level yang sangat tinggi dan tim nasional kita untuk di level Asia ini kita harus akui Asia saja posisinya kita belum pernah juara Pak. Kita belum pernah lolos 8 besar. Ini Asia, kita ngomongin masalah AFC. Nah sekarang kenapa kita membawa FIFA World Cup U20 ini ke sini? Ini harus menjadi katalis. Point of analysis kejadian ini adalah satu, peringatan keras kepada Jokowi, barangkali lebih tepat disebut pelajaran untuk Jokowi, dan yang kedua, uji loyalitas Ganjar kepada Megawati setelah peristiwa di Kebumen itu, dan Ganjar patuh. Tetapi Jokowi sebagai pemimpin bangsa ya jalan terus dengan visi dan strategi politiknya. Jokowi tidak ingin bertindak sebagai petugas partai. Pada momen buka puasa bersama di DPP PAN tanggal 2 April, terlihat jelas kekecewaan Jokowi terhadap manuver penghancuran event Piala Dunia U20 oleh Megawati ini. Pusing saya 2 minggu ini gara-gara bola. Pusing betul. Karena apapun itu sudah sulitnya, sangat sulit sekali untuk bisa menjadi tuan rumah itu. Yang mengajukan, bukan 1, 2, 3, puluhan negara mengajukan. Dan kita juga ikut mengajukan, lobby sana, lobby sini menyampaikan kesiapan infrastruktur dan fasilitas-fasilitas kita. Akhirnya terakhir 3 negara dan kita dipilih. Kita menyiapkan 3 tahun. Lapangannya dicek, perbaiki, dicek lagi, diperbaiki, dicek lagi. Tidak semudah itu. Dan saat kita menandatangani garansi country house garanti, di situ sudah tercantum semuanya apa-apa yang harus kita komitmenkan dan kita tanda tangan. Kemudian juga provinsi maupun kota yang ditunjuk itu juga ada tanda tangan juga. City House komitmen ada semuanya, tanda tangan. Pada momen buka puasa bersama ini yang diundang hadir adalah semua ketua umum parpol pendukung pemerintah, minus ketua umum PDIP. Saat itu masih terdiri dari 2 blok koalisi ya. Masih ada KIB, Golkar P3 dan PAN, dan KKIR, Gerindra dan PKB. Tapi tidak ada satupun kader PDIP yang hadir. Point of analysis-nya di sini adalah koalisi parpol pendukung pemerintah bersiap-siap untuk jalan terus tanpa PDIP dan tanpa cawapres Ganjar Pranowo. Sekaligus dengan demikian, terbuka peluang untuk mencari sosok cawapres di antara mereka sendiri. Nama Gibran Rakabuming Raka sampai di titik ini belum terpikirkan sama sekali. Yang muncul adalah nama-nama seperti Erick Thohir yang memang dicalonkan PAN, ya, Golkar tentu saja mencalonkan Airlangga Hartarto, Caimin untuk PKB, dan Sandiaga Uno memang belum resmi pindah ke P3 pada bulan April itu, tapi April awal ya, tapi aromanya sudah tercium. Dan soal siapa jadi cawapres inilah yang dalam beberapa bulan kemudian justru menjadi
atau menciptakan deadlock di antara parpol koalisi ini sendiri. Tetapi komunikasi dengan Ganjar sebetulnya masih berjalan di belakang layar. Ya, siapa tahu Ganjar bisa diyakinkan untuk menjadi calon RI 2, sebab kan belum didaftarkan ke KPU. Dan hal ini sangat mengkhawatirkan Megawati, sehingga pada tanggal 21 April, itu hari Kartini ya, mendadak Ganjar diumumkan sebagai capres PDIP. Hari itu menjelang malam takbiran, dan Jokowi sudah berada di Solo. Artinya, Jokowi pun hanya diinformasikan dengan mendadak, sehingga terpaksa terbang kembali ke Bogor. Point of analysisnya, Megawati menegaskan sekaligus fait accompli bahwa Ganjar adalah capres, bukan cawapres dari PDIP. Dikunci. Melalui manuver ini Megawati yakin bahwa dua blok koalisi yang ada pada saat itu, KIB dan KKIR, akan pecah karena sebagian pasti bergabung ke PDIP, sebab Ganjar kan masih menjadi calon presiden dengan elektabilitas tertinggi saat itu. Faktanya hanya P3 yang bermanuver sesuai harapan Megawati. Mereka bergabung di akhir April. Sedangkan Golkar, PAN, dan PKB memiliki hitungan lain sesuai orkestrasi Jokowi. Karena sudah dicapreskan oleh PDIP, maka peluang Ganjar sebagai calon RI 2 tertutup 100%. Maka sehari setelahnya, pada 22 April, Jokowi memanggil Prabowo ke Solo. Halal bihalal memang sesuai konteksnya, karena hari itu adalah Lebaran hari pertama. Dan alasan ini cocok untuk konsumsi publik. Di titik inilah Prabowo mulai melihat kemungkinan Gibran Rakabuming Raka menjadi alternatif calon RI 2 sebagai solusi deadlock di antara parpol koalisinya. Dengan perginya P3, Prabowo sudah tahu bahwa Golkar dan PAN saat itu akan segera bergabung masuk ke koalisi KKIR yang kemudian bermetamorfosa menjadi KIM, Koalisi Indonesia Maju. Jadi, apa kesimpulan dari semua penjelasan barusan? Jokowi ingin koalisi besar dengan kekuatan 71,6 kursi di DPR bersatu dalam pemilu 2024. Dan bermetamorfosa menjadi pemerintahan yang kuat di periode 2024-2029. Pemerintahan yang kuat artinya pemerintahan yang mengendalikan bandarmologi politik sehingga seluruh kebijakannya bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Dengan strategi winning coalition di tahap pra-pemilu, maka ada dua hal strategis tercapai. Pertama, stabilitas politik dalam negeri, khususnya tahapan pemilu, tidak perlu sampai terlalu banyak drama yang menghabiskan energi bangsa, karena bisa diselesaikan dalam satu putaran saja, yang pada akhirnya dimenangkan dan kemudian dikendalikan oleh pemerintahan yang kuat tadi. Kedua, kepercayaan investasi di balik berbagai program strategi seperti hilirisasi, ekonomi hijau, IKN, itu tanpa kepercayaan investasi tidak bisa kita melakukan
lompatan atau terobosan pembangunan dengan hanya mengandalkan APBN yang nilainya sekitar hanya 3.000 triliun itu. Dengan kata lain, investasi adalah kemutlakan. Kalau Anda observasi dengan jeli, beberapa kontrak investasi besar belakangan ini sempat wait and see karena mengira era Jokowi segera memasuki lame duck period. Coba cek berita-berita terkait misalnya Freeport, ExxonMobil, Vale, Thornton Power atau NewScale Power dan sebagainya dalam 1-2 bulan terakhir. 2 perusahaan yang terakhir ini terkait dengan energi nuklir. Di era Jokowi ini tidak banyak yang mengekspos, di media saya perhatikan, Indonesia sebetulnya mulai masuk ke era energi nuklir. Kalau kita tidak punya energi nuklir, memang sulit kita membayangkan Indonesia menjadi negara superpower. Teknologi roket pindad yang Erhan 122 itu sudah jauh di atas punyanya Hamas. Teknologi warhead atau hulu ledaknya secara bertahap juga sudah kita kuasai, termasuk MLRS-nya atau Multi Launcher Rocket System-nya. Baik yang untuk laras tunggal 4, 8 maupun yang 16. Anda paham maksudnya kan? Dan progres ini adalah hasil kerja si Gemoy, tentu dengan restu atasannya si Ceking. Kita jumpa lagi di edisi AI selanjutnya. Untuk Indonesia.